Halo teman-teman, jadi di video ini kami akan mewawancarai seorang pedagang kaki lima yang berjualan nasi gudeg. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Maruk 436. Ayo ayo ayo. Jeffrey 440. Ayo ayo ayo. Dani 451. Ayo ayo ayo. Aduh lagi Stavo 466. Ayo ayo ayo. Stephen Ginting 467. Ayo ayo. Kristo 470. Ayo ayo ayo. Pagi Bu, Bu. Meja. Kami dari mahasiswa manajemen UPN ingin Ya. wawancara sedikit tentang usaha UMKM Ibu. Apakah Ibu berkenan bisa? Ya, kenal. Ya. Jadi Bu, kira-kira sudah berapa lama Ibu berjualan di sekitar sini, Bu? Kurang lebih 15 tahun. Kalau untuk modal sehari gitu, Bu. Oh, Untuk bahan baku kira-kira berapa yang Ibu keluar? kalau modal sehari itu ya sekitar 200 ribuan. Kurang lebih itu ya, 200 ribuan. Kurang lebih 200 Ya. ribu. Dari semua bahan baku nih, Bu, yang mana itu Bu yang paling terasa berat? Bahan baku itu ya dari yang kayak ayam, kayak telur. Itu kalau pas naik itu berat, lumayan berat. Kalau mau naikin harga juga kita gimana ya? Bukannya nanti pelanggannya malah pada lari. Jadinya kalau pas bahan bakunya mahal kayak ayam, kayak telur gitu ya, kita otomatis penghasilan juga agak menurun toh. Biasanya murah jadi mahal gitu. Itu aja yang berat-berat itu yang ayam sama telur. Kalau beras mah masih stabil kayaknya ya. Kira-kira ayam sama telur gitu ya? Iya. Iya. Ibu berjualan gini kan pastinya Ibu sudah punya pelanggan tetap atau pelanggan lama kan? Ya, ada. Nah, apa sih yang Ibu lakuin agar pelanggan lama itu tetap berbelanja di tempatnya? Ya dari pelayanan kita ramah. Terus dari rasa segi dari makanan itu rasanya tetap gitu kan. Terus dari porsinya juga tetap, maksudnya ya nggak begitu mahal, nggak begitu murah, maksudnya sedang-sedang aja gitu aja. Bu, saya juga ingin tanya nih Bu, kan apakah Ibu pernah melakukan promosi di media sosial Bu atau hanya dari mulut ke mulut Bu, pelanggan yang Dari mulut ke mulut. Nah, kalau dari lapak gini cuma ada banner aja itu, nggak di media sosial nggak. Pokoknya kalau orang lewat langsung kelihatan Lihat gitu. bannernya, ada tulisannya. Ibu berjualan gini kan pasti jumlah pembelinya kadang naik kadang turun. Ya, ya pasti. Apa sih Bu itu faktor yang membuat jumlah pembeli itu bisa naik? Apakah lokasi atau kualitas? Biasanya itu kan mahasiswa itu kan di sini kalau jualan itu kan jualin mahasiswa ya. Kalau mahasiswa pas libur itu turun. Tapi kalau saya sendiri yang merasakan seperti itu. Tapi kalau pas mahasiswa banyak ya jadi banyak pelanggan gitu. Gimana ya itu? Gitu, seperti itu. Sekarang cuaca gitu ya Bu? Iya cuaca ya. Hujan. Kalau hujan itu pengaruh sekali kalau hujan. Orang-orang kan pada malas tuh keluar. Ibu, saya mau bertanya, Ya. ciri khas perorangan Ibu dibanding yang lain itu apa? Kalau ciri khas gudeg saya itu kan kalau yang lainnya tuh nggak ada tuh pakai sambel yang sendiri. Maksudnya kan biasanya ada sambel tuh sayurnya kan ada kreceknya sama tempe itu ya. Ciri khasnya orang-orang lain gitu. Kalau saya itu ciri khasnya cuma ada sambel biasa itu sambel tomat atau terasi gitu sama dikasih kulupan itu sejenis sayuran yang direbus gitu sama nangkanya itu. Yang bikin suka itu biasanya cuma ada rebusan sayurnya sama itu sambelnya. Jadi kalau lauknya tetap dari gudegnya dari ada lauknya kan ada telur tahu, tempe, ayam gitu kan. Itu aja. Yang saya di situ buat saya. Lalu bagaimana sih Ibu caranya mempertahankan kualitas walaupun bahan bakunya itu kadang jelek gitu loh? Mempertahankan kualitas ya. Kualitas rasa atau kualitas Kualitas rasa. rasa ya. Kalau rasa itu kalau permainan saya itu di bumbunya. Walaupun mahal, tapi saya bumbu itu nomor satu. Walaupun mahal tetap saya kualitaskan nomor satu, bumbunya banyak. Gitu aja. Jadi itu kalau apa-apa mahal bumbunya sedikit, nanti kualitas rasanya turun. Itu pasti turun. Gitu. Ya. Lalu yang terakhir, Ya. kalau misal udah pelanggan itu komplain soal rasanya kok kayak gini sih, itu gimana sih nyikapinnya?
jawabannya gimana? Misalnya orang komplain gitu masalah Misalnya- rasa. yang saat ini kok kayak gini nggak kayak biasanya gitu. Kadang saya itu kan apa ya, cara masaknya nggak mood bisa jadi seperti itu. Kadang kan orang itu kalau masak nggak mood itu bisa berubah rasa, itu bisa berubah. Karena alasan saya juga simpel aja. Terus kadang ya itu aja. Oh nggak mood ya, karena itu aja. Oh, Ya. kasih. Nah, Bu, saya mau nanya nih Bu, kalau ibu yang sendiri jualan itu kira-kira kesulitan nggak sih Bu cari bahan pemasukan gitu Bu? Dan kalau biasanya sulit, biasanya faktor apa? Kalau misalkan Yang hujan, sulit itu ya bahan baku. Ya, Kalau yang sulit itu nangkanya. Nangka itu kan kadang apa ya? Nangka itu kan musim-musiman ya. Musiman. Kalau nggak musim itu nangka itu bisa sampai 20 sampai 25.000 1 kilonya. Itu kalau 1 kilo dimasak itu jadinya dikit. Nah itu bikin. Padahal kita jualan gudeg itu kan bahan baku dasarnya kan nangka muda. Kalau susah itu diambil dari luar Jogja gitu. Misalnya dari Perembun, apa dari Boyolali gitu. Jadi ongkosnya mahal. Itu yang susah bahan bakunya kalau gudeg nangkanya, di nangkanya pas mahal gitu. cuma nangka doang loh. Iya, Oh, iya. kayaknya tetap aman ya Bu. Aman. Nah, biasanya Ibu kalau beli bahan baku tuh ada langganan masuk tetap Iya, atau beli sendiri ke pasar gitu Bu? ada langganan. Oh, Jadi walaupun mahal pasti tetap dapat. apa tuh? Walaupun nanti bagiannya cuma dikit-dikit gitu karena keadaan susahnya itu jadinya Berarti urusan orang dalam udah aman ya Bu ya? kalau itu ya insya Allah aman. Ya udah ada pemasoknya gitu loh. Walaupun kecil jualannya seperti itu ada. Ya. Baik Bu, jadi ini saya juga mau bertanya. Menurut Ibu, penting nggak kalau bagi seorang pedagang itu untuk menjaga kejujuran, menjaga timbangan, menjaga kualitas, sama menjaga harganya supaya para pelanggan tuh tetap percaya sama dagangan kita? Ya perlu sekali, kalau kejujuran itu perlu nomor 1 kalau kejujuran itu. Rasa, kualitas, apa semua itu jujur. Kalau misalnya ada orang beli uangnya apa, ada kembalian, ya harus jujur gitu. Satu kalau kejujuran saya. Kalau percayaan yang memang susah didapetin ya Bu? Ya, ya harus. Kalau udah hilang kepercayaan, udah hilang semuanya nanti. Walaupun kecil usahanya harus itu yang bisa mempertahankan kan itu kepercayaan sama Kepercayaan kejujuran juga. itu, iya. Oke, yang kemudian Ibu ada pernah kena masalah atau punya masalah nggak sama pedagang-pedagang lain yang di sekitar sini begitu Bu? Atau aman-aman aja, damai-damai aja di sini? Aman-aman aja. Aman-aman aja ya Bu? Ya aman. Cari aman Alhamdulillah aja. ya. Alhamdulillah aman, orangnya baik-baik gini. Oh, orangnya baik-baik ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Jadi dagangannya lancar, nggak perlu Iya. ada drama-drama ya Bu? Enggak, ya. Fokus jalan. Enggak. Gitu. Terus kalau yang terakhir dari saya, gimana Bu? Kalau apakah perlu kita menjaga hubungan dengan orang-orang di lingkungan tempat kita berdagang? Ya tadi salah satunya juga pedagang, tapi mungkin juga warga-warga sekitar, mungkin yang sering lewat di sini gitu. Apakah perlu kita menjaga hubungan dengan warga sekitar gitu Bu? Iya, perlu sekali karena kan kita kalau di lingkungan baik itu kan kita nyaman, jualan juga nyaman, enak, kerasan. Sangat perlu sama pedagang yang lainnya harus baik. Iya, seperti itu. Harus ya Bu, Iya. biar nggak ada masalah antara kita sama warga ya. Nanti Iya. takutnya dimusuhin satu Ya, kampung ya Bu. nggak enak toh jadinya toh, nggak nyaman toh. Nggak tenang jadinya ya Bu. Kerja itu yang penting pertama itu nyaman dulu.
Kalau hasil itu kan nanti memang bukan hak kita ya, hasil itu kan hak Allah yang ngasih kan. Iya. Yang penting nyaman aja. Kalau nyaman itu enak, ngapa-ngapain enak pokoknya. Nanti hasilnya juga ngikut ya Bu Iya. kalau udah tenang. Insya Allah iya, barokah nanti. Amin. Oke Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ya. Tadi ibunya bilang kalau ibunya sudah jualan selama 15 tahun nih. Apa hal yang paling berkesan nih buat ibu semangat untuk jualan Bu? Saya di sini. Pertama lingkungan sini orangnya baik-baik. Terus banyak temen di sini, ada teman-teman gitu loh, maksudnya ada kenalan baru, temen. Itu yang berkesan menurut saya di sini. Banyak ketemu orang-orang baru, itu orangnya baik-baik. Itu berkesan sekali kalau menurut saya. Gitu aja. Berarti selama 15 tahun ibunya sudah punya banyak teman, relasi gitu ya? Ya, teman-teman sama orang jualan gitu, sama pelanggan baru, dapat teman dari yang dari kan orang kuliah itu kan dari mana aja, dari Kalimantan, Palembang itu ada jadi pelanggan tetap gitu, itu berkesan bagi saya. Pernah terakhir nih Bu, Ya. mungkin kalau boleh tahu harapannya untuk selanjutnya untuk jualannya gimana nih Bu? Ya walaupun kecil ya, jualan saya itu kecil sekali. Bisa konsisten aja, bisa berkembang dikit-dikit aja gitu. Enggak saya seperti itu. Bisa apa ya, kalau istiqomah lah intinya, konsisten bisa berjualan sehari-hari, bisa untuk makan sehari-hari. Simple aja. Orang jualan kecil kita mau kerangga yang besar kan, ya harus tahu diri lah. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang kami ajukan. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Nah, sama-sama. Semoga kita semua sehat selalu, Amin. dilancarkan, dagangannya juga dilancarkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. UMKM itu bukan hanya tentang jualan, guys, tapi bagaimana kita memanfaatkan modal dengan baik, menjaga kualitas produk, maupun menjaga kerukunan antar warga maupun pedagang. Nah, walaupun harga bahan baku kita naik, kita tetap harus menjaga kualitasnya agar pelanggan itu tetap percaya kepada kita semua. Kami dari Gelombang 4 pamit undur diri. Dadah. Apa nanti? Yo, 1, 2, 3. Faruk 436. Ulang. 1, 2, 3. Faruk 436. Ya. Jadi guys, yo man.